Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Belasan rumah di Desa Tianyar Barat, Karangasem, rusak akibat diguncang gempa bumi. Imigrasi Denpasar masih mencari seorang warga asing yang buang air kecil di atas motor. Warga desa adat Padang Bay menggelar ngaben masal unik dengan melintasi laut saat menuju kuburan. Direktorat Pol Airut Polda Bali menggagalkan upaya penyelundupan 15 ekor penyu hijau dari Madura akhir pekan lalu. 2 tersangka penyelundup ditangkap di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Denpasar. Mereka membawa 15 ekor penyu menggunakan pickup dari pantai Sumur Kembar, Hutan Cekik, Jemberana. Keduanya sudah mengirim penyu sebanyak 3 kali dengan upah sebesar Rp700.000 per ekor. Penyu-penyu itu rencananya akan dijual di wilayah Bali. Memang ada informasi dari masyarakat, itu berawal dari Gilimanuk sana. Jadi ada di perairan Sumur Kembar kalau tidak salah itu. Jadi dari situ sudah dibuntuti sebetulnya sama anggota. Cuman kan anggota untuk meyakinkan dulu ini benar yang dibawa ini adalah penyu atau tidak. Jadi anggota buntuti sehingga mobil itu berhenti di suatu tempat. Setelah berhenti baru kita periksa. Anggota lakukan pemeriksaan, rupanya di dalam ada penyu tersebut, sehingga kita amankan di Mapolda. Rencananya akan dibawa kemana dan penyu? Untuk dijual di wilayah Bali. Berarti perannya itu hanya sebagai pengangkut aja ya, si perantara aja? Iya betul, pengangkut saja. Ini masih kita kembangkan, nanti pemiliknya mudah-mudahan kita bisa dapat untuk pemiliknya. 15 ekor penyu yang disita terdiri dari 13 betina dan 2 jantan berusia 3 hingga 60 tahun. Belasan penyu sementara ditampung di BKSDA Bali sebelum dilepas liarkan ke laut. Kapan dilepas liarkan? Pada saat dia sudah layak untuk dilepas liarkan. Kapan dinyatakan layak? 1, dia harus sehat. 2, mempunyai perilaku yang normal. 3, kita anggap dia bisa survive di alam liar. Jadi kita kasih makan, kemudian dia bisa mencari makannya, dan seterusnya. Kalau kita anggap mempunyai hal itu, pasti akan secepat mungkin kita lepaskan, karena semakin cepat dilepas liarkan itu semakin baik. Jika sudah memenuhi syarat, pasti akan kita lepas liarkan. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan ancaman 5 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Kejaksaan Negeri Gianyar membebaskan seorang wanita tersangka pencurian dari dakwaan akhir pekan lalu. Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif atau penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi. Keadilan restoratif diterapkan terhadap tersangka Natalia yang menggasak isi ATM rekan kerjanya. Perbuatan itu dilakukan saat ia menginap di rumah teman kerjanya. Tersangka mengaku mencuri uang Rp2,4 juta untuk membiayai sekolah adiknya serta membayar tagihan listrik dan air. Kejari Gianyar kemudian memediasi perdamaian antara tersangka dengan korban. Maaf kepada si korban bahwa memang kesalahan ada pada anak saya. Tapi dengan besar hati si korban mau memaafkan saya sebagai orang tua. Benar-benar malu dengan keadaan keluarga saya. Cuma segitu aja saya bisa kasih terangkan. Artinya ibu bisa jamin nanti anak tidak melakukan? Ya mudah-mudahan saya akan awasi anak saya.
Kejaksaan saya banyak-banyak berterima kasih kepada seluruh kejaksa yang sudah membantu anak saya sampai bisa bebas seperti sekarang ini. Ya, karena si pelaku yang itu baru pertama kali Pak melakukan perbuatan tindak pidana. Di samping itu perbuatan yang dilakukan yaitu melanggar pasal 362 yang mana ancaman hukumnya juga tidak lebih dari 5 tahun. Dan sementara kerugiannya juga itu hanya dia mengambil uang itu dari ATM itu 2.400.000. Nah, bahwa ancaman hukum yang untuk kita bisa selesaikan tidak melebihi kerugiannya dari 2.500.000. Di samping itu juga mereka antara korban dan pelaku sudah ada kesepakatan perdamaian karena si pelaku sudah meminta maaf termasuk keluarganya dan diterima oleh keluarga si korban, sehingga kita bisa menyelesaikan perkara ini, menghentikan penuntutan dengan restoratif justice. Ya, sebagaimana diamanahkan dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang juga peraturan pelaksanaannya berdasarkan surat edaran Jampidum nomor 01 EJP garing 02 tahun 2022. Pembebasan tersangka dari tuntutan hukum ditandai dengan pelepasan rompi tahanan serta pengembalian uang korban. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Warga di Saadat Padang Bay menggelar upacara ngaben massal akhir pekan lalu. Ada 117 sawe atau jenazah yang diupacarai dalam ngaben kali ini. Upacara ini menjadi unik karena bade dan naga banda diarak melintasi laut oleh ratusan warga saat menuju kuburan. Setibanya di kuburan, bade berisi jenazah kemudian dibakar dalam upacara ngaben. Mengarak bade jenazah dengan melewati perairan sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa ini. Makna dari Fitriyatnya Masal ini tidak lain adalah untuk mengembalikan segala unsur Panca Maha Buddha kembali kepada alamnya. Artinya mendoakan para roh leluhur kami, atma penglingsir kami yang sudah mendahului kami agar kembali menyatu dengan Brahman. It's a beautiful ceremony and we are quite surprised by all the people that are really happy to be here and really smiling. That is really different from us in France and the things we are doing during the cremation. Because in France we are crying and it's not as happy as it is here. So that's what is really surprising and good surprise for us. Ngaben melintasi laut dulu dilakukan saat tidak ada jalan yang cukup besar untuk menuju kuburan. Hanya jalur laut yang dapat digunakan untuk arak-arakan badai jenazah. Tradisi ini terus dipertahankan meskipun kini telah tersedia jalan yang cukup besar untuk menuju kuburan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.